Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tabat nufusuhum wa safat qulubuhum fakanu humus sadatal mansurin wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid darin amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat waktu luang, nikmat kesempatan untuk bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita, masih berada di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih meniti jalan-jalan ilmu yang insya Allah itu semua akan mempermudah langkah-langkah kita menuju ke dalam syurganya, yang insya Allah juga mudah-mudahan akan menjadi penggugur dari seluruh dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan lantaran amal-amal yang kita lakukan ini mudah-mudahan Allah turunkan rahmah dan sakinahnya kepada kita, dan tentunya mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal-amal soleh yang terima di sisinya. Amin. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita, qudwah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada pembahasan Masjid Dirar, ya. Masjid Dirar ini adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik, yang pembangunannya itu rampung ketika Nabi SAW sudah hendak berangkat ke Tabuk, ya. Jadi orang-orang munafik ketika itu menghadap Nabi, meminta kepada Nabi SAW untuk sholat di situ. Dan ketika itu Nabi SAW menjawab bahwa sesungguhnya aku sedang musafir, ya, sedang dalam perjalanan berangkat ke Tabuk, ya. Maka beliau mengatakan insya Allah nanti ketika sudah pulang dari Tabuk. Ini yang kemudian masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik ini, yang sebenarnya bukan masjid yang dibangun untuk sarana ibadah pada hakikatnya, karena masjid ini dibangun sebenarnya untuk menjadi markas dan base camp bagi mereka untuk mempersiapkan diri memerangi Nabi SAW, dan kemudian membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin. Sehingga berkaitan dengan hal ini Allah kemudian menurunkan ayat Al-Quran di dalam surah
At-Taubah ayat 107 ya, sampai 108 yang berkaitan dengan Masjid Dirar. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballah wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innakum lakadibun la taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Nah, awal mula dari pembangunan Masjid Dirar ini seperti di sini dikatakan riwayat Ibnu Katsir ya, an Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair dari Urwah dan lainnya. Ini bermula ketika di Madinah itu ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Khazraj ya, artinya orang Madinah, namanya Abu Amir. Abu Amir ini adalah seorang pendeta Nasrani yang dia mempunyai satu kedudukan yang terhormat di kalangan kaumnya ya. Jadi Abu Amir ini seorang rahib Nasrani yang dihormati, disegani dan diagungkan di kalangan orang-orang Khazraj, orang bahkan hampir juga di seluruh kota Madinah. Tapi ketika kemudian Nabi SAW datang ke Madinah ya, hijrah ke Madinah, dan kemudian Islam bertumbuh pesat di Madinah. Kemudian Abu Amir atau rahib ini, pendeta ini ya, Abu Amir namanya, mengambil sikap kemudian untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau ini pergi ke kota Mekah. Kemudian di Mekah dia juga mengompor-ngompori orang-orang kafir Quraisy Mekah, orang-orang musyrik Mekah, untuk kemudian memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian Abu Amir ini juga termasuk orang-orang yang ikut di dalam perang Uhud ya, tapi berada di pihak kaum musyrikin Mekah. Dan dia inilah yang kemudian membuat lobang-lobang di antara dua pasukan itu, yang kemudian disebabkan lubang-lubang itu juga Nabi terperosok ke dalamnya, itu ke dalam lubang-lubang yang dibuat oleh Abu Amir ini, sampai kita tahu tanggal beberapa bagian dari gigi beliau yang mulia, dan bahkan juga luka di bagian kepala lantaran itu. Dan ketika di dalam peperangan Uhud itu Abu Amir ini masih berkhutbah ya, ketika dia berjumpa dengan kaumnya, dengan kabilah Khazraj, maka dia mengiming-imingi, mengajak orang-orang kabilah Khazraj kemudian untuk bergabung dengannya ya. Tapi hampir tidak ada yang mau mengikuti apa yang ditempuh oleh Abu Amir ini, seorang Nasrani. Dan kemudian Abu Amir Ar-Rahib ini atau pendeta ini kemudian pergi ke Syam atau wilayah kekuasaan Romawi. Dia ini menghadap Heraklius ya, menghadap Heraklius, kemudian meminta bantuan dari Heraklius untuk kemudian membantunya untuk memerangi kaum muslimin di Madinah. Dan permintaan itu disambut dengan baik oleh Heraklius, dan Heraklius menjanjikan bantuan pasukan yang kelak akan menyerbu kaum muslimin di kota Madinah.
Makanya Abu Amir ini kemudian saling berkirim-kirim surat dengan orang-orang munafik di Madinah. Ya, maka kemudian atas permintaan Abu Amir ini meminta kepada orang-orang munafik di Madinah untuk kemudian mempersiapkan base camp mereka, mempersiapkan tempat yang kelak akan menjadi tempat konsentrasi pasukan mereka. Dalam rangka inilah kemudian masjid ini dibangun. Ya, tapi untuk kemudian mengaburkan dari siasat licik mereka ini, mereka kemudian membangun itu dengan bentuk masjid, padahal itu juga dipersiapkan untuk menyimpan senjata-senjata mereka untuk kemudian menyambut kedatangan bantuan pasukan Romawi yang sudah dipersiapkan oleh Heraklius. Oleh karenanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Tabuk, ya, ketika beliau kemudian istirahat di satu tempat yang namanya Dzu'awan, ya, Dzu'awan ini tempat yang juga ketika semula orang-orang munafik menjumpai Nabi ketika sebelum berangkat ke Tabuk. Nabi berkemah di situ, istirahat, datang orang munafik meminta untuk salat di masjid yang mereka bangun. Nah, begitu juga ketika pulangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkemah juga di situ. Cuman kemudian turun ayat ini yang kemudian mengabarkan, turun malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi bahwa masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik ini sesungguhnya dimaksudkan untuk membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin, ya, tafriqan, di sini disebutkan tafriq, ya, untuk membuat perpecahan, wa irsadan liman haramallahu wa rasulahu min qabl, dan dijadikan untuk kemudian persiapan menjadi markas mereka, ya, yaitu dalam rangka untuk menyambut pasukan Romawi. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada beberapa orang sahabat untuk kemudian yang menghancurkan masjid ini, ya, karena masjid ini memang bukan dibangun atas dasar ketakwaan. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi, ya, bahwa masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan dari pertama kali, ini yang dimaksud dengan masjid ini adalah Masjid Quba, ya, karena Masjid Dirar ini dibangun berdekatan dengan Masjid Quba, ya, untuk tafriq, menjadi pemicu perpecahan di kalangan kaum muslimin. Makanya kalau di dalam konteks fikih itu, ya, kita tidak boleh membangun dua masjid di satu tempat. Ya, kalau di dalam konteks fikih itu kan bahasanya qaryah, gitu. Qaryah itu kalau dalam bahasa makna harfiahnya ya desa, gitu. Satu desa minimal satu masjid, gitu. Cuman kalau kita dalam konteks kekinian, ya, apalagi kalau dalam konteks di kota, itu rasa-rasanya nggak mungkin kalau makna qaryah itu diartikan satu desa, gitu. Dengan bahkan satu perumahan aja terkadang ada beberapa masjid karena kebutuhan, gitu. Jadi nggak bisa kemudian karena mungkin kita beda paham, gitu, beda madhab, gitu, kemudian kita akan mendirikan masjid lain di samping masjid itu untuk kemudian kita menyaingi masjid yang lama, gitu. Itu juga tafriq, itu bisa membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin. Maka dalam konteks ini, ya, memang kita harus punya sifat samahah, ya, toleransi di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita mengelola masjid yang mungkin jamaahnya itu terdiri dari berbagai macam kelompok, aliran yang mungkin secara konteks fikihnya tidak sama, ya.
Artinya samahah itu di situ yang menghargai orang lain sepanjang mereka masih berada dalam konteks qaul, pendapat para ulama. Ya. Yang paling aman ya kita mengikuti apa yang, kalau dalam konteks ibadah kita ikuti apa yang dilakukan imam. Dari kelompok manapun imam yang mengimami itu yang menjadi panutan dari seluruh jamaah. Imamnya kunut, ya wajib juga kepada seluruh makmumnya untuk kunut. Karena imam itu innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Jangan mentang-mentang karena kita kunut kemudian imamnya gak kunut kita mau kunut sendirian, ya nggak bisa seperti itu. Dan hal-hal yang seperti ini sudah dicontohkan oleh para ulama, ya. Bahkan ketika dalam konteks keindonesiaan ya, Buya Hamka berkunjung ke tempat Buya Syafi'i ya, yang notabene-nya adalah penganut mazhab Syafi'i yang kunut, ya Buya Hamka biasa kunut gitu. Sebaliknya ketika Buya Syafi'i berkunjung ke Masjid Al-Azhar di Jakarta, tempat Buya Hamka, Buya Syafi'i tidak kunut gitu, dalam rangka untuk menghargai. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita sepakati bersama di dalam ketika kita mengelola satu jamaah masjid agar tidak timbul perpecahan yang kemudian mengakibatkan kondisi masjid itu tidak kondusif ya. Karena sepanjang kemudian amaliyah yang dilakukan itu masih sejalan dengan pendapat para ulama, itu tidak ada masalah. Karena para ulama itu mereka berpendapat itu pasti ada dasar nasnya semuanya, ada dalil hukumnya ya, ada dalil hukumnya, dan sesuatu yang ada dalil hukumnya itu tidak bisa kemudian kita menyebutnya sebagai satu amalan bid'ah gitu, nggak bisa ya, karena yang namanya fikih itu kan secara definisi. Karena memang yang menjadi permasalahan kita kadang di tengah-tengah masyarakat itu yang meruncing itu hanya dalam persoalan fikih. Fikih itu secara definisinya adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah allati tariqatuhal ijtihad. Jadi fikih itu mengetahui hukum-hukum syara' allati tariqatuhal ijtihad, yang hukum syara itu diproses atau hasil dari produk ijtihad. Yang namanya ijtihad itu ya, objek kajiannya adalah nas-nas yang masih dhanniyud dilalah. Jadi nas itu, Al-Quran dan hadis itu sebagai masadirul ahkam, sumber hukum, itu dibagi menjadi dua oleh para ulama itu. Ada yang qat'iyud dilalah, ada yang dhanniyud dilalah. Apa qat'iyud dilalah ini? Dilalahnya itu sudah qat'i, sudah pasti, sudah sangat jelas ya. Sehingga para ulama di dalam hukum-hukum yang disandarkan kepada nas yang qat'i ini pasti tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Seperti contohnya perintah wajibnya sholat yang 5 waktu, itu nasnya qat'i, jelas. Tidak mungkin para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya sholat yang 5 waktu, atau haramnya zina, haramnya riba, haramnya minum-minuman keras. Itu semuanya dalil-dalilnya qat'i, pasti, jelas. Tidak ada ruang interpretasi kepada pemahaman yang berbeda. Itu disebut qat'iyud dilalah. Maka hukum yang disandarkan kepada nas-nas yang qat'i ini disebutnya adalah syariat ya. Namanya syariat. Nah, hukum yang disandarkan kepada nas-nas yang dhanni, nas yang dhanni ini adalah nas
yang di situ ada dhanniyud dilalah, dilalahnya tidak pas kemudian pasti, masih membuka ruang interpretasi kepada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, objek kajian fikih itu adalah nas-nas yang masih dhanni ini. Maka berbicara tentang fikih itu sudah pasti di situ ada perbedaan pendapat. Itu sudah pasti. Ya. Jadi nggak bisa kemudian kita memaksakan pemahaman kita, kemudian menganggap pemahaman orang lain salah. Tidak bisa begitu. Terutama dalam konteks fikih ya. Karena ini yang sering terjadi clash di antara jamaah, di antara golongan yang karena terkadang menganggap pendapat orang lain itu tidak benar. Padahal yang namanya pendapat para ulama itu semuanya ada dasar nasnya. Ya mungkin perbedaannya hanya dalam konteks ijtihad mereka. Salah satu contohnya umpamanya ketika perintah di dalam wudu, idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata-kata famsahu biru'usikum, kalau Imam Malik memaknai famsahu biru'usikum ini baknya di sini dianggap sebagai bak zaidah yang tidak mempunyai makna, sehingga famsahu biru'usikum maka usaplah kepala kalian. Makanya Imam Malik itu mewajibkan di dalam wudu membasuh seluruh kepala, harus dibasuh semuanya. Tapi Imam Syafi'i berpendapat baknya di sini adalah maknanya litab'id, punya makna sebagian. Maka cukup dalam berwudu itu kita membasuh kepala sebagiannya saja. Cuman para ulama terdahulu itu tidak kemudian mengatakan pendapatnya itulah yang sesuai dengan sunnah, tidak begitu. Ulama terdahulu itu ketika mereka berijtihad mengeluarkan produk hukum fikih, mereka mengatakan inilah pemahaman saya tentang nas, makanya disebut fikih. Ada fikih Syafi'i, fikih Maliki, fikih Hambali, fikih Hanafi, fikih Ibnu Uyainah ya, fikih Al-Lais As-Samarqandi, fikih Al-Auza'i. Banyak sekali madhab-madhab dalam fikih itu. Cuman yang masyhur di kalangan kita itu adalah 4 madhab, karena itu yang terkodifikasi yang sampai kepada kita. Nah, selain dari 2 nas sebagai masadirul ahkam ini, sebagai sumber hukum Al-Quran dan hadis, ada yang disebut juga dalil-dalil hukum. Dalil-dalil hukum ini ada yang disepakati oleh para ulama. Yang disepakati ada 2, namanya ijma' dan qiyas. Ini menjadi dalil hukum juga. Ya, ketika para ulama sudah ijma' dalam satu persoalan, ya, maka ini menjadi dalil hukum. Atau yang kedua, qiyas. Qiyas ini menyamakan satu hukum yang tidak ada dalilnya dengan hukum yang ada dalilnya karena ada persamaan illat hukum. Itu qiyas. 2 ini disepakati oleh para ulama menjadi dalil hukum. Nah, ada selain dari yang 2 ini, dalil hukum itu banyak sekali. Ada maslahah mursalah, ada syaddud dzari'ah, ada al-istishad, ada al-istihsan, ada syar'u man qablana, ada fatwa sahabah, ada al-urf, ada al-istiqra' dan sebagainya. Banyak sekali dalil-dalil hukum di dalam Islam itu. Maka selama hukum itu masih ada sandaran dalilnya, tidak bisa kemudian dikatakan sebagai bid'ah. Ya. Sehingga ketika kita bertanya tentang satu hukum itu, ketika kita membicarakan tentang sesuatu itu, yang ditanya adalah hukumnya. Hukum itu mengacu kepada hukum taklifi yang 5: wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram.
Karena kalau hukum hanya ada dua, ini jadi masalah di dalam fikih itu. Kalau tidak sunnah, bid'ah. Fatal dalam konsep hukum kalau seperti itu. Ya. Apa-apa yang tidak dilakukan Nabi kemudian menjadi bid'ah, ya tidak begitu. Nabi berzakatnya pakai apa? Pakai kurma gitu. Berarti kalau kita zakat pakai beras, Nabi tidak pernah zakat pakai beras. Jadinya zakat pakai beras jadi bid'ah karena tidak pernah dilakukan. Nah, kalau konsep hukum kita seperti ini ya rusak tatanan hukum. Maka yang ditanya hukumnya. Karena di situ kemudian para ulama itu ijtihad, ya, ijtihad untuk mengeluarkan produk hukum itu tentunya dengan setelah menganalisa dari sekian nas-nas hadis yang ada. Maka untuk menghindari tafrik bainal mukminin, terutama di kalangan para jamaah masjid itu memang harus butuh pemahaman yang luas, terutama dalam konteks fikih. Kita jangan mudah-mudah kemudian menyalahkan orang yang tidak sama dengan kita secara amaliyahnya, ya, karena ketika mereka mengikuti pendapat salah satu para ulama, itu sudah pasti para ulama itu juga punya pegangan hukum, punya dalil hukum di dalamnya, ya. Sehingga itu yang harus timbul toleransi, samahah di antara kita, saling menghargai dalam kehidupan berjamaah. Ya kalau kita sepakati, ya kita harus mengikuti imam gitu. Ketika kita sholat berjamaah, jangan sampai terjadi kemudian sholat beda-beda dengan imam gitu. Imamnya nggak kunut, dia kunut sendirian gitu, atau imamnya kunut, dia nggak kunut gitu. Rusak tatanan ibadah kalau seperti itu. Jadi ini salah satunya. Jadi jangan sampai, karena sering terjadi di kalangan masyarakat itu terkadang karena tidak cocok dengan ya mungkin DKM-nya atau kebijakan-kebijakan ini, kemudian mendirikan masjid lagi di sampingnya. Ya, cuman kalau di Madura itu tidak disebut masjid, ya, musholla gitu. Sebagai tempat untuk kemudian tidak berjamaah ke masjid. Dan hal-hal yang seperti ini tentunya sudah harus lewat masanya bagi kita untuk mempersoalkan hal-hal yang remeh-temeh dalam soal fikih ini. Selama kiblatnya masih sama, selama Qur'annya masih sama, ya, maka Nabi SAW shalli khalfa man qala la ilaha illallah, itu pegangan kita. Salatlah kalian di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk salat di belakang orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ya, sudah cukup itu sebagai standar umum bagi kita, ya. Jangan pernah kemudian kita merasa nggak sah karena kita bermakmum kepada orang yang kita anggapnya sebagai amalnya beda dengan kita gitu. Nah, karena hal-hal yang bisa merusak tatanan kehidupan perpecahan di kalangan masyarakat ini, Nabi sangat tegas di dalam itu. Setelah aturan hukum, orang-orang munafik itu dilihat hanya dalam konteks lahiriahnya saja. Ketika mereka melakukan hal-hal yang secara lahiriah tidak salah, mereka tidak dianggap bersalah gitu. Didiamkan saja. Cuman ketika mereka sudah jelas-jelas melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan yang membahayakan bagi kaum muslimin, maka disitulah Nabi SAW bertindak tegas kepada mereka, ya. Makanya tidaklah tampak, ya, orang-orang munafik di Madinah itu kecuali setelah terjadi perang Tabuk itu. Perang Tabuk itu salah satu yang kemudian menjadikan kemunafikan di Madinah itu hampir para sahabat semuanya mengenal identitas orang-orang munafik ini, ya. Apalagi dengan apa-apa yang mereka lakukan dengan Masjid Dirar ini, masjid yang telah mereka persiapkan kemudian untuk menampung kekuatan
orang-orang Romawi yang memang ketika itu sudah mulai bermanuver. Bahkan kita tahu bahwa kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Tabuk ini kan menyongsong ketika sudah Nabi mendengar pergerakan dari tentara Romawi yang sudah mempersiapkan untuk menyerang Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak secara cepat. Ya, tahu-tahunya di belakang orang-orang munafik sudah mempersiapkan base camp untuk mereka itu. Maka ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran ini bahwa la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharu. Ini salah satu pujian Allah Subhanahu wa taala ya kepada masyarakat di situ ya, di daerah Quba, dari orang-orang mukmin yang mereka yuhibbuna ay yatatahharu, mereka senang, mereka cinta bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan sesungguhnya Allah maha mencintai orang-orang yang suci, suci di dalam segala halnya. Karena menghadap Allah Subhanahu wa taala itu ya, ada yang disebut sebagai syarat sah ya. Kalau syarat sah di dalam kita ibadah kepada Allah, menghadap Allah itu ada dua yang harus kita capai, yaitu suci dari sisi najis ya, najasah. Yang kedua, suci kita dari hadas. Hadas ini bersifat maknawi ya, bersuci dari najis ya dengan menghilangkannya, zatnya menyiram dengan air. Bersuci dari hadas itu dengan berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, dan mandi besar dengan untuk menghilangkan hadas besar. Cuman di samping itu juga ada kesucian lain yang harus kita jaga, yang juga menjadi syarat diterimanya satu amal ibadah. Dan orang-orang Kuba di situ ya, penduduk di situ dipuji oleh Allah karena mereka termasuk orang-orang yang suka bersuci, mensucikan diri. Karena ini menjadi sesuatu yang ciri khas dari orang-orang beriman itu ya. Sebelum corona, orang kita dianjurkan untuk cuci tangan selalu. Nabi SAW di dalam banyak hadisnya sudah memerintahkan kita setiap bangun tidur kita diperintahkan untuk cuci tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam wadah air, karena kita tidak tahu di mana tangan kita menginap semalam gitu. Dan bahkan ketika kita mau wudu ya, kita disunahkan baca basmalah, setelah basmalah cuci tangan. Itu perintah agama gitu, untuk menjaga kesehatan itu Islam yang menjadi pelopor utama untuk kebersihan yang seperti itu, untuk menjaga kita dari virus dalam konteks sekarang gitu. Dan itu sudah diajarkan oleh Nabi, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji ya, orang-orang di sekitar Masjid Quba itu dengan kalimat fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharu. Dan Allah senang, Allah cinta kepada orang-orang yang suci ya, yuhibbul mutahhirin ya. Nah, selain dari yang dua ini, apa juga yang harus kesucian yang harus kita jaga? Suci badan kita dari seluruh makanan-makanan, minuman-minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, dari segala sesuatu yang haram. Ini menjadi syarat diterimanya amal. Kalau yang dua tadi menjadi syarat sahnya satu amal perbuatan. Jadi kalau kita masih makan dari sesuatu yang haram, man akala luqmatan minal haram lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Orang yang sesuap saja makan dari sesuatu yang haram, maka tidak diterima salatnya 40 hari ya. Jadi ketika sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, daging yang tumbuh di dalam tubuh kita terbuat dari makanan yang haram,
darah yang mengalir di dalam tubuh kita terbuat dari makanan yang haram, maka api lebih berhak baginya, ya. Api lebih berhak baginya. Maka di sini orang-orang mukmin itu memang harus selektif, ya. Nah, haram di sini, menjaga diri dari sesuatu yang haram ini ada dua, ya. Baik dari zatnya, karena zatnya yang haram, atau karena cara kita mendapatkannya yang haram. Karena boleh jadi zatnya halal, tapi cara kita mendapatkannya dengan cara haram, itu juga menjadi sesuatu yang haram. Kita mendapatkan dengan cara menipu, kita mendapatkan dengan cara riba umpamanya, itu haram. Walaupun makanannya halal, tapi juga statusnya menjadi haram. Ada yang memang zatnya yang memang diharamkan oleh Allah, ya, seperti bangkai, darah, ya, khamr, itu sesuatu yang memang karena zatnya yang memang diharamkan. Nah, selain dari itu juga ada kesucian juga yang harus kita jaga, ya. Ketika kita hendak bersua dengan Allah Subhanahu wa taala, apa? Kesucian hati kita. Kesucian hati kita dari sifat-sifat yang tercela, dari penyakit-penyakit hati. Ini kadang yang menghambat ibadah kita sampai kepada Allah itu, kebanyakan itu lantaran adanya penyakit hati di dalam hati kita ini. Kalau kita baca hadis riwayat Mu'ad bin Jabal itu yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya, itu kita berpikir entah apa ada amal-amal kita yang sampai kepada Allah itu. Karena setiap amal-amal kebaikan kita dibawa oleh malaikat naik ke langit. Di setiap pintu-pintu langit itu amal-amal kita itu diseleksi. Apakah orang yang beramal dengan amal ini sudah selamat, sudah bersih hatinya dari apa? Dari sifat dengki. Apakah sudah bersih hatinya dari sifat takabur? Apakah sudah bersih hatinya dari sifat dendam dan sebagainya, dari seluruh penyakit-penyakit hati yang lain. Kecuali malaikat itu tidak bisa mendeteksi penyakit riya yang ada di dalam hati seorang hamba. Apakah dia beramal karena Allah atau tidak, kecuali itu sudah sampai kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa di dalam amal seorang hamba ini masih ada riya, kemudian dilemparkan kembali kepada orangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Mu'ad bin Jabal ketika itu meriwayatkan hadis ini nangis gitu. Karena takut dari amal-amalnya ya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika di dalam hati kita ini masih banyak penyakit-penyakit hati yang bertengger di dalamnya. Ya. Maka menghadap Allah itu ya sekali lagi butuh kesucian, ya, suci diri kita dari hadas dan najis, suci tubuh kita dari segala makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, dan suci hati kita dari seluruh sifat-sifat tercela, ya, terutama sifat-sifat apa, dengki kepada sesama, iri. Ini yang terkadang menjadikan amal-amal kita itu hangus seperti apa, api memakan kayu bakar, cepat banget itu, cepat bangetnya apa, hangusnya amal-amal kita itu. Nah, setelah selesai dengan Masjid Dirar ini, pada ya masih dalam konteks ketika Nabi pulang dari Tabuk ini, ya. Jadi tadi ketika Rasulullah sampai di mana? Du'awan,
berkemah, datang orang munafik meminta beliau salat di situ, teman ketika mau berangkat ya. Cuman pulangnya ketika Nabi sampai di situ, malaikat Jibril sudah mengabarkan tentang pendirian masjid itu dimaksudkan sebenarnya untuk memecah belah kaum muslimin dan menjadi markas bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, falamma qadima al-Madinah min Tabuk fi syahri Ramadan wa fi dzalika syahri qadima alaihi wafdu Thaqif. Dan ketika Nabi SAW sudah datang sampai di Madinah ya, pada bulan Ramadannya, qadimal Madinah, kemudian datang kepada beliau itu utusan dari Thaqif. Siapa kabilah Thaqif ini? Orang-orang Taif. Orang-orang Taif yang ketika setelah Fathu Mekah, mereka kemudian menyusun kekuatan pasukan untuk memerangi Nabi, dan kemudian pecah perang Hunain, ya kan? Setelah pecah perang Hunain, mereka kalah, mereka bertahan di benteng-benteng mereka, dikepung oleh Nabi sampai beberapa lama, tapi mereka sanggup bertahan. Kenapa? Karena wilayah Taif itu wilayahnya subur. Walaupun dikepung 1 tahun, mereka masih tidak akan kelaparan. Maka kemudian Nabi SAW kembali ke Ji'ranah itu, dan di situ membagi-bagi harta rampasan perang. Tapi Nabi SAW mendoakan kepada Thaqif, kepada Hawazin, kepada penduduk Taif, untuk kemudian mereka diberi hidayah oleh Allah kepada Islam. Dan ini salah satu dari dijabahnya doa Nabi SAW pada ketika beliau pulang dari perang Tabuk ini. Datang utusan dari kabilah Thaqif dari Taif, kemudian menyatakan diri masuk Islam. Dan mereka semua, beberapa orang utusan, hendak belajar Islam kepada Nabi SAW di Madinah. Nah, mereka tinggal di Madinah itu beberapa hari ya, dan bahkan dibuatkan tenda di masjid dengan tujuan agar mereka mendengarkan ketika ayat-ayat Quran itu dibacakan oleh Nabi SAW di dalam salat terutama ya. Jadi sengaja mereka ditaruh di dekat masjid kemahnya, karena agar mereka mendengarkan kalimat-kalimat yang dibacakan oleh Nabi dari lantunan-lantunan ayat Al-Quran ketika sedang salat. Dan di antara utusan Thaqif ini ada seorang anak muda yang paling muda di antara mereka, namanya Utsman bin Abi As. Utsman bin Abi As ini dia unik orangnya. Jadi ketika rombongannya belajar Islam kepada Nabi, dia tinggal di kemahnya, nggak ikut. Cuman ketika kemudian teman-temannya sudah balik ke kemah, justru beliau kemudian mencari Nabi dan belajar Islam langsung kepada Rasulullah SAW. Ya, dan Utsman bin Abil As ini terlihat sangat sungguh-sungguh di dalam belajar Islam itu, dan bahkan ketika melihat Nabi SAW sedang istirahat, beliau pergi kepada Abu Bakar untuk kemudian belajar Islam. Makanya ketika kemudian nanti ketika orang-orang Thaqif ini sudah hendak kembali ke Taif, Utsman bin Abil As ini ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menjadi pemimpin bagi mereka ya, karena dianggapnya orang yang paling tekun dan orang yang paling sungguh-sungguh di dalam belajar Islam. Dan ketika rombongan dari Thaqif ini sudah hendak pulang, berpamitan kepada Nabi SAW, seorang tokoh dari mereka namanya Kikaina bin Abdi Yalail berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya kami ini adalah satu kaum
yang gemar bepergian. Maka bagaimana pendapatmu tentang zina? Kata Kinanah bin Abdiyalail ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kami adalah satu kaum yang tidak bisa lepas dari zina ini. Karena kami adalah saudagar yang sering bepergian, yang ketika kita jauh dari keluarga pastinya kita jajan gitu di luar gitu. Itu sudah pasti gitu. Bagaimana pendapat engkau tentang zina? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, huwa alaikum haram innahu kana fahisha fa innallaha yaqul wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jadi mereka berharap tetap diperbolehkan untuk berzina, sehingga minta pendapat kepada Nabi, karena mereka biasanya kalau bepergian itu sudah pasti tidak lepas dari itu. Yang kedua, mereka mengatakan afara'aitar riba, sekarang bagaimana pendapatmu tentang riba? Kenapa? Karena hampir seluruh harta-harta kami ini semuanya itu hasil riba semua. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lakum ru'usu amwalikum innallaha ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang menjadi hak bagi kalian itu adalah ru'usul mal, ya, ra'sul mal, modal yang memang kalian atau pokok hutang yang kalian hutangkan, hanya itu yang menjadi hak kalian. Lebihnya dari itu termasuk riba dan enggak boleh, dan itu sudah Allah haramkan kepada kalian. Karena dalam kehidupan orang-orang masyarakat Arab jahiliyah itu, riba itu sudah menjadi satu tradisi yang sudah mengakar sekali, ya, mengakar sekali, sehingga orang yang kaya itu semakin kaya, orang yang miskin tertindas semakin miskin. Jadi orang-orang kaya itu mereka kayanya dari riba hampir gitu. Dan yang ketiga, kemudian ini sedikit lagi, penduduk Taif ini kemudian bertanya, ya, yang diwakili oleh Kinanah bin Abdiyalail, afra'aital khamr, sekarang bagaimana pendapatmu tentang khamr? Kenapa? Karena khamr itu adalah perasan dari hasil pertanian kami. Nah, kita tahu di Taif itu hampir semuanya adalah banyak menghasilkan buah-buahan kurma dan anggur, karena di situ tanahnya subur, dan khamr itu adalah memang hasil perasan dari hasil pertanian kami. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang innamal khamr wal maisir wal ansab rijsum min amalish syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Ya, tetap tidak boleh. Sehingga ketika mereka tidak mempunyai pilihan, beliau masih kemudian meminta toleransi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kalau semua itu memang sudah harus kita jalankan. Mereka meminta kemudian untuk berhala Lata adalah berhala yang mereka sembah, untuk tetap dibiarkan di Taif itu selama 3 tahun. Nabi tidak mengizinkan. Mereka minta tenggat 1 tahun, Nabi tidak mengizinkan. Bahkan mereka meminta tenggat 1 bulan, Nabi juga tetap tidak mengizinkan, tetap harus dihancurkan. Cuman pada akhirnya mereka ya nurut kepada Nabi, dan cuman yang mereka minta, kami tidak akan menghancurkan selama-lamanya. Artinya mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengirim orang-orang untuk mereka yang menghancurkannya. Artinya apa? Secara tegasnya di sini dalam konteks yang memang syariat yang sudah jelas itu, Nabi tidak ada tawar tidak boleh ada tawar menawar, harus tegas dalam konteks itu. Ya, karena ini adalah pijakan di dalam Islam itu, ya, syariat yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi jalan hidup bagi kita semua, yang harus kita jalankan. Ya, mau tidak mau harus kita
jalankan, karena itu adalah perintah Allah yang semua perintahnya itu sudah qat'iyud dilalah. Apa yang sudah ditanyakan semua di sini ini oleh Kinanah bin Abdul Jalail semuanya adalah hukum-hukum yang sudah qat'i semuanya. Makanya disebut syariat tentang haramnya zina, haramnya khamr, haramnya riba, haramnya penyembahan mengagungkan kepada berhala atau sesuatu yang bisa menyebabkan orang luntur akidahnya, karena di situ masih ada berhala. Semua permintaan Kinanah bin Abdul Jalail itu ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting bagi kita untuk menjadi bahan pembelajaran ya, bahwa di dalam syariat itu tidak ada boleh tawar menawar. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita masuk kepada tatabu'u fudul Arab wa dukhuluhum fi dinillah, yaitu atau yang disebut dengan amul wufud, tahun di mana utusan-utusan dari luar Madinah itu hampir semuanya datang kepada Nabi untuk menyatakan diri masuk Islam, karena posisi Madinah ketika itu sudah kuat, menjadi sentral kekuatan kaum muslimin. Baik, naktafi terstina hadza walhamdulillah wa la Allah jalla hadhihi dirasan nafi'an lana waffaqana Allah lima yuhibbu wa yarda wa akhiran minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna